KPK sambut Angelina Sondag buka kembali kasus Hambalang. Pengamat bilang negara belum jamin keselamatan. Saya takut, saya masih berpikir Keanu harus selamat, harus selamat. Dan kalau saya mau dibilang penakut, saya terima. Karena saya lebih ingin melihat Keanu tumbuh besar, normal, tanpa ketakutan juga di Keanu. Saya I'm a single parent, kakakku meninggal. So basically I'm running it by myself. Dan aku takut, Mbak. Menanggapi isu yang berkembang terkait dengan penyampaian informasi oleh salah satu mantan narapidana perkara Hambalang yang perkaranya ditangani oleh KPK, perlu kami sampaikan bahwa tentu KPK mengajak kepada seluruh pihak yang mengetahui dan memiliki data awal terkait dugaan tindak pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya langsung kepada KPK. Dan dari pengaduan tersebut tentu tim KPK akan melakukan validasi dan telaahan lebih lanjut apakah memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah tidak. Rosi memulai dengan kutipan dari ING yang mengatakan bahwa ada orang yang mempromosikan NG tapi sekaligus menjerumuskan NG. Rosi bertanya kepada NG, kenapa NG tak mau menyebut nama itu? Jawaban NG sangat menyentuh hati. Katanya, dia takut. NG menyatakan dia sudah sampai pada tahap mempertanyakan apakah keadilan masih ada di negeri ini. Dia sudah kehilangan harapan untuk mencari keadilan dan kebenaran. Pada tahun-tahun pertama dia menjalani hukuman, dia masih merasa perlu mencari keadilan. Dia berjuang agar hakim percaya. Dia ingin agar orang tahu dia tidak melakukannya sendiri. Dia tidak ingin berkorban untuk orang-orang lain yang bersalah. Dia tidak mau bertarung dan disalahkan sendirian. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas merespon komitmen KPK yang menyambut baik jika mantan koruptor Angelina Sondag membuka kembali kasus Hambalang. Fernando mengatakan komitmen KPK pasti akan disambut positif masyarakat Indonesia yang sangat peduli isu korupsi. Namun, mungkin banyak juga yang meragukan pernyataan KPK itu. Fernando menjelaskan keraguan itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, jika KPK serius menuntaskan kasus Hambalang, seharusnya mereka berinisiatif berkoordinasi dengan para aktor penting seperti Angelina Sondag, Anas Urbaningrum, dan Nazarudin. Dengan kolaborasi seperti itu, Fernando juga mengatakan mereka akan lebih berani membuka aktor besar di kasus Hambalang. Kemungkinan Angelina Sondag enggan membuka siapa yang menjadi aktor besar di balik kasus Hambalang karena para penegak hukum dan negara belum memberikan jaminan keselamatan diri dan anaknya. Sebelumnya, PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK mengajak pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan tindak pidana korupsi untuk membuat aduan KPK. Menurutnya, usai aduan itu KPK akan melakukan validasi dan juga telaah. Ali mengatakan masyarakat yang ingin melaporkan dugaan korupsi dapat mengirimkannya melalui email pengaduan@kpk.go.id. Selepas bebas dari penjara, Angelina Sondag membuat pernyataan seputar kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang menjeratnya. Ia mengaku mengetahui dalam kasus itu. Pengakuan NG pun mendapat respon KPK. Lembaga anti rasuah itu meminta mantan terpidana kasus korupsi itu agar menyampaikan aduan secara resmi. PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan, sebagai pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan korupsi, NG dapat melaporkan aduan itu ke KPK. Dari pengaduan itu, KPK akan memvalidasi dan juga menelaah informasi yang disampaikan. Baru kemudian disimpulkan apakah memenuhi unsur-unsur dugaan korupsi atau tidak. Ali juga berharap NG sebagai mantan napi korupsi dapat menyampaikan pesan-pesan ajakan kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi atau terlibat dalam kejahatan kerah putih white collar crime itu. Di mana sebelumnya dalam sebuah acara NG belak-belakan soal kasus korupsi pembangunan pusat pelatihan pendidikan dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mantan putri Indonesia itu mengaku mengantongi nama-nama yang telah menjerumuskannya ke penjara. Dalam penjara tersebut, NG divonis hukuman penjara 10 tahun. Dia baru bebas pada 3 Maret lalu. Dalam perkara korupsi proyek Hambalang, NG yang pernah menjabat anggota Komisi 10 DPR mengaku sebagai pihak yang dikorbankan. Mantan kader Partai Demokrat itu pun menyebut tidak melakukan korupsi sendirian. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta agar Angelina Sondag melaporkan dalam kasus mega korupsi proyek Hambalang. Ali mengatakan pihaknya terbuka untuk mendalami kasus itu lebih lanjut. KPK juga memastikan tidak akan mengabaikan informasi dari Angelina jika memberikan laporan yang terbaru. KPK juga terbukti dan terbuka jika masyarakat turut memberikan informasi terkait dengan
kasus korupsi proyek Hambalang untuk mengadu ke KPK. Di mana sebelumnya Angelina Sondak mengakui bahwa dirinya tak mengungkapkan siapa dalang dalam kasus mega korupsi proyek Hambalang. Ia ingin melindungi putra semata wayangnya Kianu Mas Said. Mantan politikus Partai Demokrat itu tak keberatan jika dirinya disebut penakut karena tak berani membongkar dalangnya. Apalagi saat ini, dirinya adalah orang tertunggal di mana kakaknya Frank Sondak telah meninggal pada 2014. Mantan politikus Partai Demokrat Angelina Sondak mengklaim mengetahui dalang kasus mega korupsi proyek P3SON Hambalang Bogor, Jawa Barat. Sayangnya, Angelina memilih untuk merahasiakan dalang dalam kasus tersebut dengan alasan keamanan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespon teriakan mantan politikus Demokrat Angelina Sondak terkait kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang Bogor. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya terbuka untuk mendalami kasus itu lebih lanjut. KPK juga memastikan tidak akan mengabaikan informasi dari Angelina jika memberikan laporan baru. KPK mengajak pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan tindak pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya. Menurut Ali Fikri, dari pengaduan tersebut selanjutnya tim akan melakukan validasi dan juga telaah apakah memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK atau tidak. Sebelumnya, Angelina Sondak di acara Rossi yang disiarkan di Kompas TV takut membeberkan dalang dalam kasus korupsi Hambalang. Ia tak keberatan jika dirinya disebut penakut, karena dia mau melihat Kianu tumbuh besar normal tanpa ketakutan, kata Angie. Sementara itu, mantan politikus Partai Demokrat Angelina Sondak mengaku dirinya mengetahui dalang kasus mega korupsi proyek Hambalang. Sayangnya, Angie memilih untuk merahasiakan dalang dalam kasus itu dengan alasan keamanan. PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Ali Fikri berharap Angelina Sondak berani membuka siapa sosok dalam kasus mega korupsi proyek Hambalang itu. Ali meminta agar informasi yang diketahui Angelina Sondak tersebut dilaporkan ke KPK. KPK mengajak pihak-pihak yang mengetahui dan juga memiliki bukti awal dugaan tindak pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya kepada KPK. KPK juga memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan dan aduan dari masyarakat, termasuk NG, jika NG melaporkan dalang mega korupsi proyek Hambalang. Laporan yang dimaksud itu dijelaskan Ali nantinya akan diproses validasinya serta ditelaah untuk memastikan layak atau tidaknya untuk dilanjutkan. Dalam kesempatan ini KPK juga berharap kepada seluruh mantan narapidana kasus korupsi termasuk NG untuk menyebarkan pesan-pesan anti korupsi kepada masyarakat. Hal itu untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat ada efek jera yang harus ditanggung jika melakukan korupsi. Karena hukuman pidana korupsi secara nyata memberikan efek jera tidak hanya bagi diri pelaku tapi juga berdampak kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar. Bagi masyarakat yang ingin melaporkan aduan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK, dapat mengirimkannya melalui email pengaduan@kpk.go.id. Angelina Sondak tengah menikmati waktunya setelah bebas dari penjara akibat terjerat kasus korupsi Hambalang. Ia kini mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini diungkapkan Angelina saat menjadi bintang tamu dalam acara Rosyana Silalahi. Ia mengakui ingin bertemu dengan mantan Presiden RI itu. Melansir suara.com, NG sapaannya ditanya apakah masih perlu menjalin hubungan dengan politisi senior dari Partai Demokrat tempat namanya dibesarkan. NG pun mengaku dirinya perlu menghubungi rekan-rekannya yang senior.